Halo, apa kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Dana Paramita. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Selidiki kronologis dan penyebab, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut minibus yang menewaskan 8 penumpang di Gunung Penggat, Wonogiri. Mayat perempuan ditemukan mengapung di Sungai Sragi, Kabupaten Pekalongan. Karena tidak ada itikat baik dari para pelaku, korban pengeroyokan dalam insiden adu jotos di Munas HIPMI melapor ke polisi. Informasi pertama untuk Anda, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut minibus yang menewaskan 8 penumpang di Gunung Penggat, Kabupaten Wonogiri. Namun polisi belum menetapkan tersangka karena kondisi sopir masih labil untuk diperiksa. Tim Traffic Accident Analysis Polda Jawa Tengah dibantu Satlantas Polres Wonogiri melakukan olah tempat kejadian perkara kecelakaan tunggal minibus di Dusun Kepuh Kulon, Desa Bumiharjo, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri, Selasa siang. Guna mendapatkan gambaran kronologis kecelakaan, polisi menggunakan video melalui alat 3D scanner. Pengambilan gambar meliputi kondisi lokasi kecelakaan, bekas pengereman, dan titik minibus terperosok ke sawah. Selain untuk mendapatkan gambaran kronologis kecelakaan, olah TKP juga untuk mengetahui penyebab kecelakaan, termasuk dugaan adanya kelalaian sopir. Namun polisi belum menetapkan sopir sebagai tersangka karena kondisinya masih syok sehingga belum bisa diperiksa. Terus terang saja sopir ini juga shock, tidak bisa kami periksa yang bersangkutan, kami pastikan kalau dia kondisinya sudah stabil, kemudian baru bisa kami mintai keterangan. Posisinya di mana? Posisi sekarang ada di kantor Satlantas. Kalau untuk kesimpulan sementara dan terkait insiden ini dari Satlantas apa? Ini masih dalam tahap penyelidikan, Mas. Ya, masih dalam tahap penyelidikan. Kemudian tim TAA dari Polda Jawa Tengah juga tadi siang, mungkin Bapak sekalian bisa tentunya bertemu di sana, juga masih mendalami tentang kasus ini. Kami belum bisa menyimpulkan secara pasti karena masih dalam proses. Indikasi human error ada enggak? Kemungkinan ada. Polisi juga menghadirkan sopir minibus Wantio guna mendapat gambaran utuh peristiwa naas itu. Namun belum banyak informasi yang bisa digali dari sang sopir karena kondisinya masih syok. Namun Wantio bercerita minibus sebenarnya sudah bisa mencapai tanjakan, namun karena ban slip, minibus akhirnya mundur. Ia telah berupaya menggunakan rem tangan, namun minibus tak terkendali sehingga terperosok ke sawah. Itu pas mau tanjakan mau naik, mau sampai. Mau nyampe sebenarnya. Musur terus nggak mau naik. Terus kelontar Bingung. Main handrem, berhenti, tapi gas masih main. Itu mau direm, sendalnya nyangkut. Kecelakaan maut rombongan keluarga itu terjadi pada Senin malam lalu saat mereka pulang menengok anggota keluarga yang baru melahirkan. Akibat kecelakaan, 9 penumpang meninggal dunia. Seluruh korban telah dimakamkan pada Selasa pagi. Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Wonogiri. Sementara ahli waris korban kecelakaan menerima santunan dari Jasa Raharja. Untuk korban meninggal dunia mendapat santunan sebesar 50 juta rupiah, sedangkan korban luka mendapat jaminan perawatan sebesar 20 juta rupiah. PT Jasa Raharja Cabang Jawa Tengah menyerahkan santunan kepada korban kecelakaan maut minibus di Gunung Penggat Selasa siang. Penyerahan dilakukan di rumah kepala dusun Bendungan di Kecamatan Nguntoronadi, Wonogiri. Proses penyerahan disaksikan pihak Dinas Perhubungan dan Polres Wonogiri. Santunan diberikan untuk 8 korban meninggal dunia dan korban luka. Untuk 7 korban meninggal, ahli waris mendapat santunan sebesar 50 juta rupiah. 1 korban meninggal mendapat biaya pemakaman karena tidak memiliki ahli waris. Sedangkan untuk 14 korban luka mendapat jaminan perawatan sebesar 20 juta rupiah. Untuk meninggal dunianya masing-masing 50 juta, sebanyak 7 orang, dan 1 orang mendapatkan santunan biaya penguburan karena salah satu korban tidak memiliki ahli waris.
untuk 14 korban luka-luka. Saat ini sudah dilakukan penanganan di Rumah Sakit Hermina dan Rumah Sakit Umum Daerah Wonogiri, dan sudah kita terbitkan surat jaminan untuk perawatan lanjutannya. Biaya perawatan itu sampai sembuh atau gimana untuk ditanggungnya? Untuk biaya rawatan, Jasa Raja memberikan jaminan sebesar 20 juta rupiah. Salah satu keluarga korban yang tewas menuturkan kondisi jenazah ibu mertuanya bernama Sumirah berusia 60 tahun dalam posisi tenggelam, sehingga diduga korban tewas karena terlalu banyak menghirup air. Kalau ibu sendiri kondisinya itu? Mungkin tenggelam, biasanya kan terguling, udah air, ya mungkin menghirup air, waktu diangkat keluar dari mobil itu basah semua orangnya. Kondisi tubuhnya bagaimana? Dia bagus, tapi kayaknya dia nyedot air, mobilnya tenggelam separuh. Kecelakaan maut minibus di Dusun Kepuh Kulon, Desa Bumiharjo, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri, Senin malam menewaskan 8 penumpang. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan, termasuk dugaan kelalaian sopir. Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Wonogiri. Kita beralih ke informasi lainnya, mayat perempuan ditemukan mengapung di aliran Sungai Sragi di Kabupaten Pekalongan Selasa malam. Diduga kuat korban bunuh diri karena memiliki riwayat percobaan bunuh diri lantaran terlilit banyak hutang. Mayat perempuan ditemukan mengapung di aliran Sungai Sragi di perbatasan Desa Depok dan Boyo Teluk di Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan Selasa malam. Petugas PMI langsung mengevakuasi jenazah ke Rumah Sakit Umum Daerah Kraton untuk diidentifikasi dan divisum. Berdasarkan keterangan keluarga yang mendatangi kamar jenazah, korban teridentifikasi bernama Suharti berusia 45 tahun. Menurut keterangan keluarga, korban meninggalkan rumah pada Selasa pagi. Keluarga meyakini korban bunuh diri dengan cara menenggelamkan diri ke sungai. Dugaan ini diperkuat oleh riwayat korban pernah mencoba bunuh diri karena terlilit banyak utang. Sejak kapan Pak pergi dari rumah Pak? Sejak pagi tadi. Sejak pagi tadi. Ini indikasinya kenapa Pak ini Pak? Ya, masalah utang piutang. Utang piutang, akhirnya bunuh diri. Apa pernah berusaha kayak gini juga Pak? Pernah Pak? Dulu waktu belum kawin. Oh, pernah juga. Tapi tidak dikali. Oh, Minum pil apa? oh. Berdasarkan hasil visum, tidak ditemukan tanda luka atau bekas kekerasan pada tubuh korban. Petugas langsung menyerahkan jenazah kepada keluarga karena menolak proses autopsi. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pekalongan. Terlibat tawuran antar geng, seorang remaja terluka di tangan kanannya. Dia terkena sabetan senjata tajam oleh 2 anggota geng lawan. Pertikaian antar geng ini berawal di media sosial. Dua pemuda asal Ambarawa, Kabupaten Semarang tak berkutik di hadapan polisi. Keduanya menjadi tersangka karena melukai seorang remaja lain asal Ampel, Kabupaten Boyolali. Kejadian berawal saat geng tersangka dan korban saling beradu di media sosial. Dari sana, kedua geng yang saling menantang sepakat tawuran di Taman Kota Bendosari, Kota Salatiga pada 25 Oktober lalu. Strategi kedua geng bersembunyi dan menyerang. Tawuran pun memakan korban remaja 16 tahun yang terluka di tangan kanan. Korban ditolong dan dibawa warga ke Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga. Polisi akhirnya meringkus 2 tersangka yang berusia 21 tahun dan 20 tahun. Sebilah celurit, sepeda motor, jaket, dan helm disita karena jadi barang bukti kejahatan. Kini para tersangka terancam 5 tahun penjara atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga.